Alhamdulillah, pagi ini aku masih diberi nikmat sehat sehingga bisa kembali melaksanakan tugas. Kutarik napas panjang, lalu kulepaskan perlahan. Lega rasanya, lebih tenang dan nyaman. Seperti biasa, kuayunkan langkah dengan si merah yang sudah 5 tahun ini setia menemani perjalananku. Si merah yang selalu bersamaku di kala panas dan hujan. Pagi ini kembali kulalui jalan menuju sekolah. Meskipun pandemik belum berakhir, namun anak-anak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar dengan sistem luring. Biasanya pertemuan dilakukan di rumah salah satu wali murid. Namun, dikarenakan suatu hal, maka pertemuan kali ini dilaksanakan di sekolah. Jam sudah menunjukkan pukul 7.30. Kulangkahkan kaki menuju ruang kelas, di mana mereka sudah berkumpul, menanti guru untuk mengikuti pembelajaran. Satu persatu siswa kusambut di depan kelas. Bahagianya aku melihat semangat mereka untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam tak lupa kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Aditya Saputra, kemana? Alda Berlian, sakit apa? Karena ada rekan kita yang sakit, nanti kita coba jenguk mereka ya. Kita jenguk rekan kita sebagai wujud empati kita kepada rekan kita yang kebetulan hari ini tidak sekolah. Mudah-mudahan Alda cepat sehat. Jailani, Muhammad Sehula, baik, selanjutnya bisa berdiri. Hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku toleran terhadap agama, suku, ras, sosial budaya, dan antar golongan. Maka kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau. Itulah Indonesia. Kalau kita simak dari syair lagunya itu dari Sabang sampai Merauke, berarti dari provinsi Aceh sampai dengan Papua, dari Sabang sampai Merauke. Luas nggak wilayah Indonesia? Sangat luas sekali. Dengan luasnya tersebut, maka di negara kita itu sangat beragam. Apa saja keberagamannya? Ras, budaya, agama, profesi. Sukunya?
sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya. Jadi Indonesia itu sangat luas, tetapi terikat dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terikat dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan, sehingga kita tidak mudah untuk dipecah belah. Pada pertemuan ini, materi kita masih tentang keberagaman suku, agama, ras, dan tentang golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun dengan submaterinya adalah tentang perilaku toleran terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah materi kita mengidentifikasi suku, agama, ras. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat selalu bersyukur dengan keberagaman masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas dengan kalian. Kesepakatan belajar seperti yang biasa kita lakukan. Bisa dimulai ya. Siapa yang sudah membuat kesepakatan kelasnya? Sudah? Sudah? Oke. Coba untuk mbaknya apa kesepakatan kelasnya? Pakaian yang rapi. Pakaian yang rapi. Kamila, berpendapat menggunakan kata-kata yang baik. Pertama, mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kesepakatan kelas yang sudah kalian buat tadi. Makan ya? Baik. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari tadi, kompetensi apa atau materi apa yang ingin kalian lebih perdalam? Sangat antusias sekali untuk belajar. Ibu tunjuk beberapa. Toleransi tentang beragama. Siapa lagi? Ya, Samira. Toleransi suku. Ya, boleh. Siapa lagi? Toleransi tentang ras, ya, antara suku dan ras, ya. Ya, siapa? Toleransi tentang budaya. Siapa yang masih ingat pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Pengertian Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, jawabannya bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan tayangan video berikut ini. Silakan disimak, yang perlu ditulis silakan ditulis. Setelah menyaksikan tayangan tadi, Ibu ingin tahu hal-hal apa yang ingin kalian ketahui. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Yang keras biar penanya dengar. Yang harus dilakukan dalam bertoleransi. Ya, oke. Perbedaan yang ada di sekolah, ya. Ya, boleh. Toleransi keberagaman agama, silakan. Toleransi keberagaman sosial, budaya, dan golongan. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada di
Ini sudah, yang agamanya sudah. Apa hari besar? Agama Buddha, Hindu menyusui. Buddha itu. Baiklah, sudah selesai diskusinya. Kelompok satu sudah. Kelompok dua, halo. Halo, kelompok dua sudah. Kelompok tiga. Oke, semuanya sudah. Berarti setelah ini semuanya siap-siap. Presentasi dimulai dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang agama. Apa yang harus dilakukan dengan adanya perbedaan agama di Indonesia? Menghargai adanya perbedaan keyakinan menjadi silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan tidak menjadi perbedaan dengan agama lain. Dari pertemuan kita hari ini ada beberapa hal yang sudah kalian lakukan itu sebagai wujud dari budaya positif kalian dalam hal pengelolaan diri. Ada beberapa hal tersebut antara lain kalian sudah masuk kelas tepat waktu. Tepat waktu kan tadi? Ya, tepat waktu itu merupakan salah satu budaya positif yang harus terus kita kembangkan. Jadi dengan pelajaran apapun, ketika bel sudah masuk, kita harus masuk ke dalam kelas untuk mengikuti kegiatan belajar. Lalu kalian sudah berpakaian yang rapi, rambutnya juga rapi, tidak ada rambutnya yang gondrong, ya, pakaiannya rapi. Ini merupakan budaya positif yang Ibu harap akan terus kalian kembangkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ya, paham? Ya. Mulai. Sudah selesai. Salam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini semuanya langsung pulang, nggak ada yang main. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iti Setiawati, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Tanggamus. Pada hari ini, saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan teknik kompetensi sosial emosional. Dan alhamdulillah kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sesuai dengan RPP yang saya buat, keterampilan sosial emosional yang saya lakukan saat pembelajaran adalah yang pertama, pengelolaan diri, yaitu dengan teknik membuat kesepakatan kelas dan membiasakan anak-anak untuk melaksanakan budaya positif membentuk karakter dengan tujuan menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada peserta didik dengan melaksanakan budaya positif dan melaksanakan kesepakatan kelas. Kedua, kesadaran sosial, keterampilan berempati, yaitu dengan teknik mendengarkan pendapat orang lain. Pada teknik ini, murid diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat saat berdiskusi sehingga setiap murid mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dan murid lain mendengarkan sehingga timbul adanya rasa saling menghargai. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri dan berpengaruh positif jika dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Teknik membentuk kelompok ini didasarkan pada kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, siswa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi sesuai dengan kelompok, menyelesaikan tugas kelompok, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk melatih siswa berani menyampaikan pendapat, melatih siswa untuk percaya diri, dan melatih siswa untuk bertanggung jawab terhadap hasil diskusinya dengan cara mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Sebagai guru, saya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Murid juga dapat mempelajari nilai-nilai tentang indahnya perbedaan, menghargai kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya yang akan berkontribusi terhadap perkembangan diri mereka secara holistik dan mampu menerapkan budaya positif sehingga menjadi peserta didik yang berkarakter. Sebelum memodifikasi strategi mengajar KSE dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan konten, proses, dan produk, saya melakukan asesmen awal agar memiliki informasi mengenai tingkat kesiapan belajar siswa, minat dan potensi siswa, serta gaya belajar yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran dengan menerapkan teknik KSE, guru harus mampu mengakomodir beragamnya siswa di dalam kelas, sehingga ketika merancang pembelajaran, guru harus dapat memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan teknik KSE dalam kegiatan belajar tersebut sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan teknik KSE, mempermudah saya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Penerapan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan iklim sosial emosional yang positif di dalam kelas. Sosial emosional yang positif berarti ada hubungan yang positif antara pendidik dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan peserta didik. Ketika menerapkan KSE dalam pembelajaran, maka akan terjadi interaksi yang mengedepankan rasa empati yang tinggi, yang berorientasi pada terbangunnya hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Untuk mengimplementasikannya, dibutuhkan keterampilan pendidik dalam mengembangkan teknik kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, dan peran guru dalam pendekatan sosial emosional pembelajaran sehingga terbentuk pelajar Pancasila dan terwujudnya merdeka belajar. Kedepannya, saya akan terus belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan kompetensi sosial emosional dengan menggunakan berbagai teknik untuk membantu siswa menggali potensi yang dimiliki sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Guru penggerak merdeka belajar. Demikian refleksi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.